Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta seluruh mahasiswa-mahasiswi Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Perkenalkan, kami dari tim peneliti Universitas Brawijaya. Selamat datang di video tutorial penggunaan Leksi AI, platform pembelajaran berbasis AI yang kami kembangkan khusus untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Polbangtan. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara mengoperasikan sistem ini. Nah, untuk memulai, silakan teman-teman mengklik tombol login yang ada di pojok kanan atas halaman utama Leksi AI. Setelah itu akan muncul formulir pendaftaran seperti pada tampilan layar berikut. Pada autentikasi pengguna, silakan pilih daftar sekarang karena teman-teman adalah pengguna baru ya. Kemudian, silakan teman-teman mengisi 4 kolom berikut menggunakan data yang benar. Untuk nama lengkap, teman-teman bisa menggunakan nama depan saja atau nama lengkap boleh. Kemudian email, Anda bisa menggunakan email Gmail atau Yahoo atau menggunakan email institusi. Kemudian setelah itu ada password. Password disilahkan menggunakan password baru. Kemudian yang di bawahnya untuk konfirmasi password, otomatis dia harus sama dengan yang di atas, begitu ya. Kemudian silakan klik daftar. Setelah tahapan ini selesai, maka akun Leksi AI kalian itu sudah otomatis aktif. Jadi tidak ada pemberitahuan melalui email begitu. Kemudian setelah berhasil mendaftar, sekarang kita masuk ke halaman pertama. Di sini teman-teman cukup memasukkan alamat email yang tadi sudah kita buat. Kemudian teman-teman juga memasukkan passwordnya yang tadi. Kemudian diklik masuk. Nah, ini adalah halaman pertama pada Leksi AI. Di sini kalian bisa langsung mulai belajar dan mengakses semua fitur yang ada. Di halaman ini, sementara kami buatkan 3 fitur utama yang teman-teman ini bisa gunakan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris di bidang pertanian. Nanti kita belajar satu-satu gimana caranya menggunakan fitur ini, begitu ya. Kita mulai dari fitur yang pertama. Fitur pertama ini adalah fitur reading. Di fitur reading ini terdapat beberapa tahapan soal yang sudah kami sesuaikan dengan level CEFR. Kalau teman-teman belum familiar, maka level CEFR ini adalah standar internasional yang biasanya digunakan pada tes TOEFL. Nah, di level ini, itu tuh ada level A1 sampai C2 pada halaman ini, di mana level A1 itu adalah level elementary. Di sini kami punya 2 soal untuk level elementary. Kami punya the Amazon farming and also an ancient seed. Kemudian di level selanjutnya kita punya level A2. Di level A2 ini kami punya 3 soal. Di level selanjutnya adalah level B1. Di level B1 ini kami punya 4 soal. Kemudian di level selanjutnya adalah level B2. Di level B2 ini kami punya 5 soal. Kemudian di level C1 itu ada 3 soal. Kemudian di level yang paling atas, di level C2, di level Proficiency, kami punya 2 soal, begitu. Nah, untuk membuka setiap level soalnya, teman-teman ini harus menyelesaikan 10 soal esai yang ada di setiap level dulu. Kemudian, yang membuat soal ini, atau yang membuat Leksi AI, soal-soal di Leksi AI ini spesial adalah di setiap level ini, soalnya itu sudah kami susun berdasarkan critical thinking theory dari Bloom's Taxonomy. Tujuannya itu untuk apa sih? Tujuannya itu untuk membantu teman-teman nggak cuma membaca teks dalam bahasa Inggris aja, tapi juga ngelatih kemampuan teman-teman untuk berpikir kritis dan menganalisis teks. Jadi reading di Leksi AI ini juga akan mengasah cara berpikir kritis kalian. Coba kita langsung saja coba di tesnya ya. Nah, di dalam soal reading ini, nanti teman-teman akan menemukan satu kolom bacaan ini. Kemudian setelah membaca, teman-teman nanti diminta untuk mengisi atau menjawab pertanyaan yang sudah kami sediakan. Kemudian di sini contohnya seperti ini. What crops do many farmers grow in Brazil? Di sini
Misalnya teman-teman mau menjawab, oh ini dia, jawabannya kan ada di sini. Tapi kemudian saya malas ngetik misalnya. Kemudian di copy paste. Mohon maaf nih nggak bisa ya. Jadi teman-teman kita harus ngetik sendiri. Kenapa sih kok harus begitu? Kok bisa copy paste nggak praktis banget misalnya? Karena dengan mengetik, dengan menulis, maka kita itu akan lebih mengingat jawaban yang kita buat sebelumnya, begitu. Gimana kalau seandainya kita mengisinya seperti ini saja jawabannya? Soybeans and corn. Kemudian jawaban kita adalah ini. Nah, di sini kita punya AI tips nih untuk setiap esai. Jadi, kami sarankan untuk setiap AI itu menggunakan use your own words, menggunakan kalimat teman-teman sendiri. Kemudian kami juga sarankan teman-teman answer incomplete sentences. Apa nih maksudnya? Maksudnya answer incomplete sentences itu adalah teman-teman menjawab berdasarkan tata bahasa yang benar. Tata bahasa yang benar itu kan berarti kalau di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu kurang lebih sama ya. Kita harus punya subjek, kita harus punya verb atau kata kerja. Sedangkan jawaban sementara kita di sini hanya jawaban, tidak ada subjeknya, tidak ada verbnya. Kita cuma mau lihat setelah ini kalau seandainya jawaban kita tuh kurang tepat, kira-kira akan direspon seperti apa sih di sini, gitu kan. Kemudian AI tips yang ketiga adalah avoid copying the passage. Jadi teman-teman nggak bisa copy paste. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini nggak bisa di copy paste. Jadi harus memang benar-benar diketik sendiri. Dan yang terakhir adalah focus on the main ideas. Kalau misalnya sudah yakin dengan jawabannya, maka teman-teman silakan submit answer. Kemudian AI akan memproses, seleksi AI akan memproses, kemudian akan memberikan matriks seperti ini. Di dalam matriks ini, teman-teman nanti bisa melihat bahwa nilai kita dari skala 1 sampai 100 itu adalah 85. Kemudian word count-nya adalah 3. 3 ini maksudnya gimana? Di sini kan jawaban kita nih, di your answer, soybeans and corn. Jadi 1, 2, 3, jawaban kita 3 kata. Kemudian di progresnya dari 10 pertanyaan kita sudah menyelesaikan 3. Dan level badge kita sejauh ini itu sudah good, begitu. Kemudian kalau misalnya jawaban kita adalah ini, kemudian sebenarnya jawaban yang diinginkan itu seperti apa sih? Atau jawaban yang bagus tuh gimana sih? 85 bagus, tapi it's not that. Is it good? Tapi bukan perfect begitu ya. Misalnya teman-teman mau melihat jawaban yang sebenarnya yang perfect itu yang 100 itu gimana sih misalnya. Maka di sini ada suggested answer. Suggested answer ini many farmers in Brazil grow soybeans and corn. Maka di sini ada subjek, ada verbnya. Yang mana tuh subjek? Many farmers in Brazil itu adalah subjeknya, kemudian grow ini adalah verbnya. Kemudian di sini ada kolom diagnostic analysis bahwa jawaban kita itu sudah punya beberapa beberapa kekuatan gitu ya, atau beberapa jawaban yang benar begitu, atau beberapa elemen yang oke, tapi ada juga beberapa yang harus diimprove. Apa yang harus diimprove? Use a complete sentence, karena tadi kita tidak menggunakan complete sentence kan begitu. Juga harus menggunakan punctuation karena tidak ada period atau titiknya. Kemudian misalnya teman-teman mau diskusi, oh saya kurang puas nih dengan jawaban atau diagnostik analisisnya. Saya pikir jawaban saya sudah benar kok begitu misalnya. Maka teman-teman bisa tanya di sini. Ini adalah kolom AI begitu ya. Jadi teman-teman bisa diskusi dengan AI-nya, kenapa sih kok jawaban saya nggak dapat 100 misalnya. Bisa diketikkan di sini, kenapa saya tidak dapat 100 misalnya. Kemudian nanti AI akan membantu bahwa jawabannya kita itu sementara ini hanya kata benda saja. Soybeans ini noun, corn ini noun, begitu. Tapi kemudian jawaban lengkapnya itu harus terdiri dari subjek dan verbs. Maka many farmers grow soybeans and corn, begitu. Kemudian masih ada pertanyaan lagi, apa itu subjek misalnya? Boleh ditanyakan di sini. Jadi semua ini nanti bisa menjadi input teman-teman. Kalau misalnya memang masih ada belum dipahami, bisa diskusikan di situ. Kalau misalnya kita sudah selesai dengan pertanyaan ini, kita sudah lega begitu ya. Oh, ternyata saya salahnya di sini untuk pertanyaan ini. Oke. Kemudian teman-teman bisa pilih next action untuk dengan mengklik continue. Ini ada pertanyaan keempat.
dan seterusnya nanti sampai pertanyaan ke-10 begitu. Ketika nanti teman-teman sudah selesai dengan level ini, kemudian nanti di matriks akhir itu akan menampilkan ringkasan dari setiap pertanyaan. Jadi dari pertanyaan nomor 1 sampai pertanyaan nomor 10 nanti akan ada rapornya. Kemudian nilai kita secara overall itu kalau misalnya lebih dari 80 maka kita bisa naik ke level berikutnya. Tapi kalau misalnya nanti nilai kita di bawah 80 maka kita bisa kok mengulang lagi dari awal. Maksudnya kita hanya mengulang supaya nilai kita tuh bisa di atas 80 begitu. Kemudian di sini untuk reading ya. Untuk selanjutnya kita pindah ke vocabulary in context. Kemudian di vocabulary in context ini nanti kita di sini kami sudah mengkurasi beberapa kata-kata pertanian dalam bahasa Inggris. Kata-katanya itu kami urutkan sesuai dengan alphabetical order dan kami ambil dari sumber-sumber yang kredibel. Misalnya dari jurnal artikel, dari majalah. Majalahnya juga majalah-majalah seperti National Geographic atau sumber-sumber yang lain begitu. Kemudian, misalnya kita ke huruf A di sini. Di sini kita punya kata ini. Kemudian kata ini artinya adalah rumah potong hewan. Sedangkan definisinya di dalam bahasa Inggris ini adalah a facility where animals are killed and processed for meat, begitu. Kemudian kita masuk ke praktisnya sekarang. Levelnya masih easy ya. Di sini kami buat ada 3 tingkatan level. Ada easy, ada medium, ada hard. Kemudian kita bisa lanjut start. Di sini nanti kita akan mencoba membuat kalimat atau sentence constructions. Jadi nanti dengan menggunakan satu vocabulary ini, kita akan membuat satu kalimat menggunakan kata yang sudah disediakan. Misalnya, pokoknya kalimatnya harus ada abattoirnya. Apa, gimana tuh? Misalnya gini. Misalnya gini ya. Karena tadi di reading kita sudah belajar bahwa harus ada titiknya, maka di sini otomatis nih ada titiknya karena sudah disarankan kan sebelumnya kita harus menggunakan kalimat yang complete sentence. Maka kita buat kalimat seperti ini. Kalau mau dikoreksi, klik submit sentence. Sedang dievaluasi, kemudian nanti muncul hasilnya seperti ini. Oh, ternyata nilainya sudah 90. Kenapa nih 90? Kenapa kok nggak 100 ya? Gitu. Nah, maka di improvement ini kita bisa melihat bahwa kalimatnya diminta untuk lebih deskriptif. Kalimatnya sudah benar, tapi agak kurang. Kurang apa? Misalnya di sini I have visited an abattoir today misalnya. Atau I visited a local abattoir to observe the meat processing standards. Ini lebih deskriptif, begitu ya. Kemudian misalnya Anda mau bertanya, kalimat yang saya pakai ini tuh kalimat apa ya tensesnya? Saya tuh sering ketemu atau sering pakai kalimat seperti ini, tapi saya tuh bingung atau kadang-kadang saya tuh lupa ini tuh tenses apa misalnya. Maka kita bisa diskusi di sini. Oh, di sini adalah present perfect. Saya sering pakai ini nih di kehidupan sehari-hari, tapi jarang banget tahu namanya misalnya. Present perfect itu gimana? Nanti ada di sini. Kalau misalnya mau dilanjutkan pembahasannya, maka bisa dilanjutkan di kolom discuss with AI tutor. Begitu. Kalau misalnya teman-teman sudah selesai di sini di kata ini, maka silakan kembali. Kemudian teman-teman bisa memilih kata yang lain. Ini untuk yang A, B, C, kita punya sampai Z ya. Ini untuk modul yang kedua, vocabulary in context. Selanjutnya, kami punya pronunciation. Di modul ini, di pronunciation ini, kami sudah mengkurasi juga. Sama seperti vocabulary in context, ada beberapa bahasa Inggris khusus bidang pertanian. Kemudian kata-katanya juga sudah sesuai dengan alphabetical order, jadi teman-teman nanti bisa cek-cek sendiri. Begitu. Misalnya yang ini. Ini tuh katanya adalah abattoir. Tapi kemudian di sampingnya ada simbol seperti ini. Ini apa sih maksudnya?
Untuk teman-teman yang mungkin sering ngeliat tapi belum familiar ya, maka kalimat ini atau kata ini atau simbol ini, maaf, simbol ini adalah sesuatu yang kami sebut di linguistik itu sebagai International Phonetic Alphabet atau IPA. Jadi fungsinya apa? Fungsinya tuh supaya teman-teman kalau mengucapkan kata itu bisa lebih fluent, bisa seperti native begitu. Mungkin nggak 11-12 kayak native, tapi ya mungkin 11-13 begitu ya, agak mendekati begitu. Terus gimana cara latihannya untuk di modul ketiga ini? Nah, teman-teman bisa ngeklik di bagian sini, atau klik di icon audio di sini, gitu ya. Kalau kita klik di sini, Abattoir. abattoir, begitu. Ini menggunakan aksen American English. Misalnya, saya tuh lebih suka British English, soalnya lebih cantik misalnya. Boleh? Abattoir. Abattoir, begitu. Maka ada perbedaan aksen antara American dan British. Kalau saya lebih suka British. Oke, kalau gitu silakan untuk yang lain nanti dipakaikan aksen British. Ini gimana? Absorb. Absorb, bukan absorb, tapi absorb, begitu. Nah, phonetic symbol ini bisa menjadi salah satu patokan kita supaya kita berbicaranya tuh it sounds more like a native, begitu ya. Sama seperti kalau teman-teman nonton film Harry Potter, that's in American, tapi kemudian in British we call it as a Harry Potter, begitu. Water in American, but then in English we call it woah, begitu ya. Jadi di dalam pronunciation practice ini nanti membantu teman-teman untuk melafalkan sesuatu menggunakan aksen British atau American. Jadi itu adalah 3 fitur utama di Leksi AI. Kita punya reading untuk melatih teman-teman berpikir kritis, ada vocabulary in context untuk menguasai kosakata pertanian dan membuat kalimat, yang terakhir adalah pronunciation, di sini untuk melatih aksen dan pelafalan teman-teman. Kami harap teman-teman bisa menggunakan ketiga fitur ini secara rutin, karena bahasa Inggris itu kan bukan sesuatu yang dihafal ya, tapi buat dilatih. Dan salah satu kunci sukses itu kan konsisten. Jadi silahkan teman-teman kerjakan soal-soal yang ada di sini, di setiap levelnya. Kemudian nanti kita akan mengecek progress report kalian secara bersama-sama. Kemudian yang terakhir adalah jangan takut untuk mengulang. Selamat belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.